Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fisika yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ya. Di mana definisi daripada gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Nah, pada gerak ini kecepatan sama dengan kemajuan, perpindahan sama dengan jarak karena benda bergerak lurus. Sama seperti gerak lurus beraturan kemarin ya. Nah, kemudian definisi percepatan adalah perubahan kecepatan sebuah benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Nah, dirumuskan percepatannya yaitu A, delta V dibagi dengan delta T. Nah, A, delta V itu adalah Vt dikurang V0, delta T-nya adalah T, karena dianggapnya waktu mula-mula adalah 0 detik. Nah, kemudian ini ada 3 rumus GLBB, gitu ya. 3 rumus utama GLBB. Yang pertama, Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Rumus ini didapat dari rumus percepatan A. Kemudian yang kedua, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Dan yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Ini adalah 3 formula daripada GLBB. Nanti yang digunakan tergantung apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Begitu ya. Kemudian keterangannya di sini kita bisa lihat di mana V0 itu adalah kecepatan awal, satuannya meter per second, Vt itu kecepatan akhir ya, meter per second juga satuannya, S jarak tempuh, satuan meter, T-nya adalah waktu tempuh, satuannya second, sementara A adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Seperti itu ya. Contoh soal dan pembahasan pada GLBB, yang pertama, ada soal mobil pada mulanya diam. Setelah 10 sekon, kelajuan mobil bertambah menjadi 20 meter per second. Tentukanlah percepatan mobil. Oke, di sini ada kata-kata mulanya diam. Mulanya diam itu menandakan bahwasanya kecepatan awalnya adalah 0, gitu ya. Berarti di sini bisa kita tulis diketahuinya V0-nya adalah 0, gitu ya. Dari kata-kata mulanya diam. Kemudian waktunya T itu adalah 10 sekon. Kelajuan mobil bertambah menjadi 20 meter per second, itu adalah Vt, kecepatan akhir. 20 meter per second. Yang ditanya adalah A. Ya. Berapa percepatan mobil? Nah, kita gunakan rumus percepatan ya. Yaitu A, masih ingat? Vt dikurang V0 ya, dibagi dengan T. Nah, kita masukkan Vt-nya. 20 dikurang 0 dibagi dengan waktunya adalah 10. Nah, sehingga A-nya adalah 20 dibagi 10 ya. Sehingga A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Lanjut ke soal yang kedua. Ada sebuah benda pada mulanya diam, bergerak dengan kecepatan tetap sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah jarak tempuh setelah 10 sekon. Nah, ini pada mulanya diam ya. Kalau pada mulanya diam berarti itu V0-nya, kecepatan awalnya adalah 0. Pada mulanya diam. Kemudian ada percepatan A, itu 4 meter per sekon kuadrat. Apalagi ada waktunya ya, T, sama dengan 10 sekon. Yang ditanya adalah S. Nah, kita gunakan GLBB rumusnya yang rumus S ya, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Kita masukkan angkanya, V0-nya adalah 0, ya, 0 dikali 10 ditambah dengan setengah, A-nya adalah 4, T-nya adalah 10 kuadrat. 0 dikali 10 adalah 0, setengah dikali 4, yaitu adalah 2 ya, setengah dikali 4 itu 2, 2 dikali dengan 10 kuadrat 100. 2 kali 100 adalah 200. Ya, sehingga jawabannya adalah 200 meter jarak tempuhnya. Seperti itu. Soal yang ketiga, ada sebuah benda pada mulanya bergerak dengan kecepatan tetap 10 meter per second ya. Berarti itu ada V0-nya, itu 10 meter per second ya.
mengalami perlambatan. Nah, kalau dia perlambatan, itu adalah A-nya minus, yaitu minus 2 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau perlambatan, A-nya min. Kalau dia percepatan, A-nya positif. Hingga berhenti. Nah, kata-kata berhenti, ya ini menandakan kecepatan akhirnya adalah 0. Gitu ya. Jadi berhenti itu VT sama dengan 0. Tentukan selang waktu dan jarak tempuh mobil sebelum berhenti. Yang ditanya adalah T. Di sini ada dua yang ditanya ya. Waktu T dengan jarak tempuh S. Oke. Kita lihat, kita gunakan rumus apa di sini? Untuk mendapatkan T, yaitu rumus pakai VT ya. GLBB yang pertama, yaitu V0 ditambah A kali T. Nah, ada semua ya besaran-besarannya. VT-nya itu 0, V0-nya ada 10, kemudian A-nya adalah minus 2. Oke. Nah, sehingga 0 sama dengan 10. Nah, positif ketemu dengan minus menjadi min 2T. Oke. Kemudian minus 2T pindah ruas ke kiri. Yang awalnya negatif jadi positif, sehingga 2T sama dengan 10. T sama dengan 10 dibagi 2. Yaitu 5 sekon. Jadi waktunya adalah 5 sekon. Nah, kemudian untuk mendapatkan S, kita sudah ada VT, V0 gitu ya. Ada, A-nya juga ada, ya terserah ya. Kita bisa gunakan rumus yang ketiga bisa ya. Yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Nah, ini 2 ya. 2. VT kuadrat 0 kuadrat ya. 0. V0 kuadrat 10 kuadrat, kemudian ditambah 2 dikali A-nya itu adalah min 2, ditanya S. Oke. 0 kuadrat 0, 10 kuadrat 100. Nah, plus ketemu min, jadi min. 2 kali 2, 4 kali S. Berarti 4S. Oke. Nah, min 4S pindah ruas ke kiri, jadi plus. 4S sama dengan 100. Maka S-nya adalah 100 dibagi dengan 4, yaitu 25 meter. Nah, jadi jarak tempuhnya adalah 20 meter dan waktu tempuhnya adalah 5 second. Nomor yang 4, mobil pada mulanya bergerak dengan kecepatan 40 meter per second, mengalami perlambatan tetap sebesar 4 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan jarak tempuh mobil setelah mengalami perlambatan selama 10 second. Oke, di sini ada V0-nya ya, yaitu 40 meter per second. V0 40 meter per second. Kemudian perlambatannya ya perlambatan. Sini di garis bawahi kalau perlambatan itu dia minus ya. A-nya berarti min 4 perlambatan ya. Perlambatan nilainya minus. Kemudian waktunya adalah 10 sekon, 10S. Terus dia ditanya adalah kecepatannya, VT dan S-nya ya. Jadi kecepatan pada saat setelah bergerak selama 10 detik dan jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuh ketika menempuh waktu 10 second berapa? Nah, VT. Kita gunakan rumus GLBB yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A kali T gitu ya. Besarannya ada dia, V0-nya ada, A-nya ada, T-nya ada. Jadi kita bisa gunakan rumus ini. V0-nya 40, A-nya minus 4, T-nya 10. Sama dengan 40. Nah, plus ketemu dengan minus, itu jadi min. Oke. 4 kali 10, itu adalah 40. Nah, 40 dikurang 40. Oh, berarti VT-nya adalah 0. Ya, 0 meter per second. Berarti dia sudah berhenti gitu ya. Setelah
10 detik. Jaraknya berapa? Kita gunakan rumus yang kedua, S. Yaitu V0 kali T ditambah dengan setengah kali A kali T kuadrat. V0-nya 40, T-nya 10 ditambah setengah, A-nya adalah minus 4, T-nya 10 kuadrat. 40 kali 10, 400. Nah, plus ketemu min, jadi tandanya min. Gitu ya. Setengah dikali 4, 2. Ya, 2. Nah, 10 kuadrat ini adalah 100 gitu ya. Berarti di sini adalah 400 dikurang 200. Maka S-nya adalah 400 kurang 200, 200 meter gitu ya. Jadi jarak tempuhnya 200 meter. Soal yang kelima. Benda yang semula diam didorong sehingga bergerak dengan kecepatan tetap 3 meter per second kuadrat. Berapakah besar kecepatan benda itu setelah bergerak 5 second? Semula diam. Kalau diam tadi ada ya V0-nya kecepatan awalnya berarti 0 ya, karena benda diam. Gitu. Percepatan, kalau percepatan A-nya positif 3 meter per second kuadrat. Tapi kalau perlambatan seperti soalan sebelumnya dia nilainya negatif. Di soal sih tidak disebutkan dia negatif. Kemudian berapakah besar kecepatan benda itu setelah bergerak 5 second? Berarti T-nya adalah 5 second ya. Ditanya adalah VT, kecepatan akhirnya. Nah, dari sini kita gunakan rumus GLBB yang pertama ini. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. 0 ditambah A-nya 3, T-nya 5. Berarti berapa? 3 kali 5 ya, 15. 15 tambah 0, 15 ya. Berarti kecepatannya adalah 15 meter per second. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari. Semoga tetap sehat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.